Starlink Protecting Void Body. Aku melirik inti dari metode tersebut dan menyadari sesuatu. Metode ini, sepertinya hanya bagian tengah tanpa awal atau akhir. Mendengar kata-kataku, Azure Tiger Saint tertawa kecil sambil mengelus jenggotnya. Haha, kau memiliki mata yang tajam. Memang, metode asli dibagi menjadi 3 bagian. Ia melanjutkan penjelasannya. Azure Spirit Striking Origin Technique bertanggung jawab atas serangan dan daya ledak. Starlink Protecting Void Body bertugas untuk pertahanan dan stabilitas. Vive Elements Enduring Origin Scripture ditugaskan untuk ketahanan, daya penyembuhan, dan kemampuan regeneratif. Ketiga metode ini masing-masing mewakili awal, tengah, dan akhir dari metode asli. Boom! Sebuah cahaya biru berkilau di atas tangan Azure Tiger Saint. Itu adalah energi kehidupan dan penyembuhan dari energi spiritual kayu. Para murid Azure Heaven Creation Sect biasanya memulai pelatihan mereka dengan Vive Elements Enduring Origin Scripture, yang dibagi menjadi 5 metode terpisah. Mereka mulai dengan menguasai metode yang sesuai dengan atribut dari 5 elemen. Setelah mereka mahir, mereka beralih ke Starlink Protecting Void Body. Akhirnya, mereka diperkenalkan dengan Azure Spirit Striking Origin Technique. Setelah mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam metode ini, mereka mulai menerima transmisi formal dari metode asli yang digabungkan, yaitu Azure Spirit Starlink Quintessence Great Method. Sebagai murid langsungku, aku telah mengamati potensimu dan memutuskan untuk memulai pengajaranmu langsung dengan Starlink Protecting Void Body. Terima kasih. Setelah membungkuk kepada Azure Tiger Saint, rasa ingin tahuku muncul. Ngomong-ngomong, apakah mungkin untuk mengetahui ajaran apa yang dipraktikkan Ketua Oh? Tidak, kakak senior Oh? Ah, kau maksud Oh Hyun Sok? Setelah berpikir sejenak, Azure Tiger Saint menunjukkan senyum nakal. Itu mungkin sedikit tidak menyenangkan untuk didengar olehmu, tetapi dia akan segera diajari langsung Azure Spirit Starlink Quintessence Great Method. Memang, Unique Holy Body adalah Unique Holy Body setelah semua. Meskipun naluri tempurnya masih jauh di bawah milikmu, setelah dipukul dan sembuh berulang kali, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Rencananya adalah untuk melihat seberapa tahan dia tanpa mengajarinya teknik melalui sparring terlebih dahulu, dan kemudian mulai mengajarinya metode yang tepat setelahnya. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa dia akan terus memukuli Ketua Oh di masa depan. Aku pikir Ketua Oh, yang pergi ke Azure Tiger Saint, setidaknya akan memiliki waktu yang paling menyenangkan. Sepertinya mendapatkan pukulan secara gila-gilaan akan menjadi hal yang biasa sampai dia mencapai keadaan yang tepat. Setelah memberi salam canggung kepada Azure Tiger Saint, yang cukup bersemangat tentang kemungkinan memukuli Ketua Oh Hyun Sok, aku mengambil stele dengan Starlink Protecting Void Body yang tertulis di atasnya dan kembali ke tempatku. Membaca Starlink Protecting Void Body, aku menyadari bahwa ini bukan metode yang sederhana. Bahkan jika energi spiritual dari Bright Cold Realm melimpah, aku tidak boleh menganggap remeh bakatku. Aku telah lama memahami batasan bakatku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tubuh sepertiku untuk benar-benar mempelajari metode ini? Setelah merenung sejenak, aku teringat kata-kata Azure Tiger Saint. Murid-murid Azure Heaven Creation Sect biasanya memulai pelatihan mereka dengan Vive Elements Enduring Origin Scripture, yang dibagi menjadi 5 metode terpisah. Itu berarti, sebelum mempelajari Starlink Protecting Void Body, akan sangat membantu untuk mempelajari Vive Elements Enduring Origin Scripture. Tepat, daripada mencoba mempelajari semuanya sekaligus, mari kita coba langkah demi langkah. Pertama-tama, aku pergi mencari Vive Elements Enduring Origin Scripture dengan mengunjungi Scripture Pavilion dari Azure Heaven Creation Sect. Mari kita lihat, Scripture Pavilion kabarnya baru saja dibuka beberapa bulan yang lalu. Puncak panggilan Azure Heaven Creation Sect. Aku menuju sana untuk mencari Vive Elements Enduring Origin Scripture. Dan, saat aku berjalan menuju puncak panggilan, aku melihat sesuatu yang aneh. Mengapa Scripture Pavilion terlihat bergerak? Saat aku tiba dengan hati-hati di perpustakaan yang ramai itu, aku melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Kakak, kugu-gugu. Di bawah bangunan Scripture Pavilion. Di sana,
Seorang pria berotot sedang mengatur napasnya, mengangkat seluruh bangunan Scripture Pavilion ke atas dan ke bawah, melatih tubuh bagian atasnya. Sebuah awan biru terukir di celananya. Murid-murid Azure Heaven Chrétien Sect diklasifikasikan berdasarkan awan. Seorang murid yang baru diinisiasi mengenakan pakaian dengan 5 awan, dikenal sebagai murid 5 awan. Seorang murid yang telah menerima beberapa ajaran dan mencapai tahap Key Refining adalah murid 4 awan. Seorang murid di tahap Key Building adalah murid 3 awan. Seorang murid di tahap Core Formation adalah murid 2 awan. Dan seorang murid di tahap Nascent Soul diperlakukan sebagai murid 1 awan. Dari murid 1 awan ke atas, seseorang memiliki hak untuk menantang posisi sebagai Elder di Azure Heaven Chrétien Sect, sebuah status yang sangat prestisius. Pada kenyataannya, para Elder dari Azure Heaven Chrétien Sect adalah murid 1 awan, kelas murid yang memimpin sekte. Dari Elder Heavenly Being ke atas, mereka hanya mengenakan jubah biru yang menandakan Azure Heaven, langit biru, tanpa awan. Dan Azure Tiger Saint, di tahap 4 Axis, hanya berkeliling tanpa baju. Ketua Oh Hyun Sok dan aku, dalam hal realm kultivasi, sebenarnya adalah murid 5 awan, tetapi berkat status kami sebagai murid langsung dari Azure Tiger Saint, kami diizinkan untuk mengenakan pola 2 awan. Kuhu. Saat aku memanggil, murid 1 awan yang melatih tubuh bagian atasnya dengan bangunan Scripture Pavilion. Seseorang bernama Cheon Hun, menatapku. Oh, bukankah kau murid baru dari pendiri? Mari aku lihat, dalam hal senioritas, apa yang harus aku panggil kau? Aku tidak yakin. Baiklah, aku akan memanggilmu Junior. Junior, apa yang membawamu ke Scripture Pavilion? Sambil mengangkat bangunan dengan satu tangan, ia bertanya padaku, menghapus keringat dengan tangan yang lain. Aku bertanya dengan hati-hati, menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini. Aku datang mencari Vive Elements Enduring Origin Scripture yang dibagi menjadi 5 metode untuk dipelajari. Ah, jadi kau datang untuk itu. Haha, sebagai murid langsung pendiri, kau bisa mulai dengan metode yang lebih tinggi, tetapi senang melihatmu meletakkan fondasi yang kokoh. Pergilah ke lantai 2 Scripture Pavilion, tepat di pintu masuk, rak kuning ketiga, kompartemen ketiga. Itu adalah metode dasar dari Azure Heaven Chrétien Sect, jadi tidak masalah jika kau menyalinnya untuk dibawa pulang. Namun, jika kau ingin mengambil kitab lain, kau perlu membuktikan kelayakanmu. Memperoleh kelayakan? Ya, di sekte, tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mempelajari metode. Jadi, untuk mempelajari metode yang lebih tinggi, seseorang harus lulus ujian. Dan bagaimana seseorang mengikuti ujian ini? Saat aku bertanya, Cheon Hun tersenyum dan menjawab. Sederhana. Bawa kitab itu ke pustakawan. Setelah pustakawan menilai pentingnya kitab tersebut, kau harus menang dalam pertarungan melawan mereka. Biasanya, untuk kitab Key Refining dan Key Building Stage, jika kau menang dalam pertandingan armor wrestling melawan pustakawan, kau diizinkan untuk membawanya. Dan siapa pustakawan dari Scripture Pavilion ini? Aku bertanya dengan hati-hati, berharap dalam hati bahwa itu bukan orang di depanku ini. Namun, Cheon Hun tertawa seolah berkata, kenapa harus bertanya? Tentu saja, aku. Kenapa kau bertanya? Aku menatap Cheon Hun, yang sedang mengencangkan ototnya sambil memegang Scripture Pavilion dengan satu tangan. Bertarung armor wrestling dengannya untuk mengambil kitab? Apakah ini cara untuk mengatakan tidak untuk berkultivasi? Menyadari tatapanku, Cheon Hun melanjutkan. Hanya untuk berjaga-jaga agar kau tidak terlalu khawatir. Untuk kitab Key Refining, biasanya kau hanya perlu mengalahkan jari kelingkingku dalam armor wrestling untuk bisa membawanya. Aku hanya akan menggunakan jari kelingkingku, dan kau bisa menggunakan seluruh tubuhmu. Aku menatap jari kelingking Cheon Hun. Jarinya lebih tebal dari jari telunjukku. Jadi, aku bisa mengambil Vive Elements Enduring Origin Scripture tanpa kompetisi? Tentu saja. Tapi kau lihat, aku sedang dalam pelatihan tubuh bagian atas, dan agak merepotkan untuk menurunkan bangunan ini. Bisakah kau langsung masuk? Ya, baiklah. Dengan sekali lompatan, aku melompat dan mendarat di pintu masuk yang diangkat tinggi. Dari bawah, suara Cheon Hun menjangkauku.
Terima kasih atas pengertianmu. Dan karena aku akan mengangkat dan menurunkan pavilion sedikit untuk pelatihan tubuh bagian atasku, skripture pavilion mungkin sedikit goyang, hanya untuk memberitahu. Lakukan saja sesukamu. Setelah menyerah untuk memahami Cheon-hun, aku naik ke lantai atas skripture pavilion. Tak lama setelah itu, aku menemukan buku berjudul Vive Elements Enduring Origin Scripture di tempat yang disebutkan Cheon-hun. Vive Elements Enduring Origin Scripture dibagi menjadi 5 metode dasar seperti 5 jalan melampaui untuk berkultivasi, masing-masing mewakili elemen yang berbeda. Fire Path Enduring Origin Scripture, Water Path Enduring Origin Scripture, Wood Path Enduring Origin Scripture, Metal Path Enduring Origin Scripture, Earth Path Enduring Origin Scripture. Aku pertama kali membuka setiap kitab dan mempelajari semua intinya. Jadi inilah rasanya. Setelah menembus semua esensi ke dalam kepalaku, aku meraih metode lain di rak yang berbeda. Namun, semua kitab lainnya memiliki pembatasan yang dikenakan pada mereka. Saat aku mengambil buku lain. Junior. Jika kau ingin mempelajari itu, menangkan pertandingan armor wrestling melawanku, dan aku akan mengajarkanmu cara mengangkat pembatasan itu. Aku dengan tenang meletakkan buku itu kembali ke tempatnya dan meninggalkan skripture pavilion. Terima kasih atas bantuanmu, kakak senior. Jika aku perlu mencari sesuatu di masa depan, aku akan datang berkunjung setelah mempelajari metode ini. Haha, lakukan sesukamu. Oh, dan jika kau akan mempelajari Vive Elements Enduring Origin Scripture, sebaiknya kau minta bantuan di Vive Elements Hall. Cheon-hun menunjuk ke arah 5 puncak gunung yang jauh dengan satu tangan. Kau tahu apa itu Vive Elements Hall, kan? Ya, aku tahu. Dikatakan sebagai tempat di mana pembudidayaan tubuh Azure Heaven Chration Sect paling aktif dilakukan. Tempat untuk mempelajari metode pemurnian tubuh yang sesuai dengan setiap elemen. Benar, benar. Banyak kakak-kakak di sana memulai dengan Vive Elements Enduring Origin Scripture, dan mereka semua akan bersedia membantumu dengan hati yang baik. Terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih kepada Cheon-hun. Aku memiliki gambaran kasar tentang apa itu Vive Elements Hall, tetapi aku belum pernah ke sana sebelumnya. Dibutuhkan waktu untuk memindahkan lokasi yang sebelumnya berada di Headrealm ke Azure Cold Island, jadi baru-baru ini dipulihkan. Gugu-gugu. Aku meninggalkan Cheon-hun yang sedang berlatih dengan skripture pavilion dan pergi mencari Vive Elements Hall. Vive Elements Hall. Fire Path Body Training Hall. Gugu-gugu. Aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Kahaha. Bakar api lebih panas. Arg. Kakak-kakak, tolong beri kami ampun. Ayo, apa yang kau lakukan? Bakar semua rekrutan baru yang kami terima kali ini. Pernahkah kau mendengar tentang dibakar di tiang? Mendirikan sebuah log, mengikat seorang kriminal padanya, lalu menumpuk banyak kayu bakar di bawahnya dan membakarnya sebagai bentuk hukuman dan eksekusi. Dan di Vive Elements Hall, Fire Path Body Training Hall, yang seharusnya untuk mempelajari Fire Path Enduring Origin Scripture. Mereka baru saja mengikat murid-murid yang baru bergabung dengan Azure Heaven Chration Sect dan memiliki spiritual root api, kesebaris log, dan menyalakan api di bawah mereka. Aku ingin kembali. Aku tidak tahu seperti ini. Diam. Semua dari Headrealm menjadi kuat dengan cara ini, itulah sebabnya kita memiliki Azure Heaven Chration Sect yang hebat saat ini. Energi spiritual dari langit dan bumi sangat padat di Bright Cold Realm, jadi seharusnya lebih efektif. Nyalakan apinya. Arg. Aku menonton dengan bingung para murid tahap Ki Refining yang sedang dipanggang oleh api di Fire Path Body Training Hall. Splash. Dan kemudian, aku mengalihkan pandanganku ke arah para murid tahap Core Formation 2 awan yang berlatih di dekatnya. Kawah. Ada kawah vulkanik dengan lava mendidih dengan ganas. Semua orang, terjunlah. Dan para murid 2 awan dari Fire Path Body Training Hall terjun ke dalam lava begitu para murid 1 awan memerintahkan mereka untuk terjun. Splash, splash, splash. Para murid 2 awan masuk ke dalam lava dan tidak muncul selama beberapa waktu. Apa ini?
Mengapa mereka tidak muncul? Mereka semua terbawa arus. Cheon-hye, tarik mereka. Ya. Seorang murid perempuan yang penuh otot dan tanpa ragu terjun ke dalam lava, menarik keluar para murid dua awan yang tubuhnya sudah merah panas karena panas. Setelah menyaksikan pemandangan itu sejenak, aku langsung melarikan diri dari Firepath Body Training Hall. Ternyata Firepath tidak cocok untukku setelah semua. Aku bergerak menuju Metal Path Body Training Hall yang terletak di puncak yang berdekatan. Metal Path Body Training Hall, tentu saja, berbeda dari Firepath Body Training Hall. Arg! Kakak-kakak, aku tidak ingin mati. Tolong beri kami ampun. Para murid yang baru diinisiasi diikat dengan tali, secara perlahan diturunkan ke dalam sebuah lubang kecil. Kagagagagagak. Kagagak. Kagagakak. Setelah lebih dekat, di dalam lubang tempat para murid itu masuk, ada ribuan ikan kecil seperti hiu dengan gigi tajam yang mengerubungi. Semua orang, gunakan Metal Path Enduring Origin Scripture. Digigit oleh Gold Tooth Sharks akan membiarkanmu merasakan kekuatan roh logam. Jika kau bisa merasakan itu dengan baik dan menggunakan teknik sesuai, tidak akan ada masalah. Arg! Berhenti bicara omong kosong. Gila! Splash! Salah satu murid 5 awan yang panik jatuh tepat di tengah-tengah Gold Tooth Sharks. Dengan mengejutkan, murid 5 awan itu, meskipun digigit oleh ikan, tidak mati. Dia berhasil bertahan, entah bagaimana bergumul di dalam, menggunakan energi logam. Aku segera meninggalkan Metal Path Body Training Hall tanpa menoleh ke belakang. Apakah aula pelatihan lainnya seperti ini? Sepertinya mungkin. Bagaimanapun, hanya untuk berjaga-jaga jika ada metode pelatihan yang cocok untukku, aku setidaknya harus melihat-lihat. Aku menarik napas dalam-dalam dan menuju aula berikutnya. Waterpath Body Training Hall. Splash! RRRGH. Dibandingkan dengan aula pelatihan yang brutal sebelumnya, tempat ini secara visual lebih stabil. Namun, para murid 5 awan di Waterpath Body Training Hall ditarik ke dalam air dalam-dalam oleh para senior, menjalani pelatihan untuk menahan tekanan air yang sangat besar. Kedalamannya sangat besar sehingga tidak terlihat. Selanjutnya, masuk. Tunggu sebentar, tolong. Masalahnya bukan menahan tekanan air, tetapi tidak bisa bernapas. Diam. Tidak ada yang tidak mungkin bagi murid dari Azure Heaven Chration Sect yang hebat. Splash! RRRGH. Seorang murid 5 awan, dengan batu sebesar kepalanya diikat di kakinya, terjun ke danau di depannya. Kedalaman danau jelas puluhan meter, cukup dalam untuk membuat murid 5 awan yang terjun menghilang setelah beberapa saat. Aku menggelengkan kepala melihat pemandangan ini dan menuju aula pelatihan berikutnya. Woodpath Body Training Hall. Tut, 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 tut. Kuaau. Kugam. Ugm. Di Woodpath Body Training Hall, para murid 3 awan menginfuskan tinju mereka dengan kekuatan penyembuhan dan kekuatan kehidupan, mengikat murid-murid 4 awan dan 5 awan ke lock dan memukuli mereka tanpa ampun. Sementara para murid dari Fire, Metal, dan Water Hall setidaknya bisa berteriak. Para murid 4 awan dan 5 awan di Woodpath Body Training Hall hanya bisa menggigit gigi mereka dan menahan pukulan dari para murid 3 awan. Tut, tut, tut. Setiap kali para murid 3 awan memukuli para murid 4 dan 5 awan, tubuh mereka akan memar dan tulang patah, hanya untuk disembuhkan dan diregenerasi oleh pukulan para senior, terus-menerus mengubah daging mereka menjadi sesuatu yang bahkan lebih kuat. Aku menahan napas menyaksikan pemandangan ini dan juga melarikan diri dari Woodpath Body Training Hall. Dan, akhirnya, Earthpath Body Training Hall. Earthpath Body Training Hall, tidak seperti aula pelatihan lainnya yang mengerikan dan bising, memiliki suasana yang sangat tenang dan damai. Para murid 1 dan 2 awan menutup mata dan berlatih pemurnian tubuh. Meskipun mengangkat batu sebesar Scripture Pavilion atau puncak gunung untuk pelatihan tampaknya agak berlebihan. Tapi di mana semua murid 3, 4, dan 5 awan? Saat itu. Cerak! Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari tanah di Earthpath Body Training Hall. Batuk. 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 Tak lama kemudian,
Orang yang sepenuhnya muncul adalah seorang murid 5 awan yang mengenakan pakaian compang-camping. Sambil terengah-engah, ia merangkak keluar dari tanah dan mulai berlari dengan gila ke arahku. Tempat ini gila. Semua orang gila. Jika aku tahu Azure Heaven Chretien Sect seperti ini, aku tidak akan datang. Dan kemudian, gugu. Salah satu murid 2 awan yang telah berlatih dengan tenang dengan sebuah puncak gunung menjatuhkannya dan mendarat di depan murid 5 awan yang melarikan diri. Junior, kemana kau pergi? Kau perlu melanjutkan pelatihan hari ini. Aku tidak mau. Selamatkan aku. Pada saat yang sama, murid 2 awan itu menggelindingkan kakinya. Boom! Dengan tendangannya, sebuah lubang besar terbentuk di bawah kakinya. Ia menggenggam murid 5 awan yang melarikan diri itu di tengkuk dan melemparkannya langsung ke dalam lubang. Sekarang, naiklah kembali menggunakan Earthpath Enduring Origin Scripture. Itu tidak akan menjadi masalah setelah kau terbiasa, Junior. Saat ia membentuk segel dengan tangannya, lubang itu menutup, dan murid 5 awan itu terjebak di bawah tanah begitu saja. Sekarang aku mengerti. Alasan Earthpath Body Training Hall tenang adalah karena para murid tingkat bawah terkubur di bawah tanah. Sepertinya metode pelatihan di Earthpath Body Training Hall melibatkan menahan tekanan bumi dan mendaki kembali ke atas. Setelah menyaksikan urutan proses pelatihan, aku menyadari sebuah kebenaran yang terlambat. Aku sebaiknya kembali saja dengan tenang berlatih Starlight Protecting Vault Body. Tapi kemudian, tunggu, sekarang aku berpikir, bukankah kau yang baru saja menjadi murid langsung pendiri? Haha, ini luar biasa. Melihat kau datang ke Earthpath Body Training Hall, kau pasti berencana untuk mempelajari Earthpath Enduring Origin Scripture, kan? Sungguh terpuji bahwa kau, sebagai murid pendiri, akan memulai dari dasar meskipun layak untuk metode yang lebih tinggi. Tut, 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 tut. Di belakangku, di sampingku, dan di depanku, para murid 1 awan dan 2 awan memblokir jalan keluar. Aku tersenyum canggung dan menjawab. Sepertinya aku salah jalan, senior. Junior ini hanya dalam perjalanan keluar, jadi jika semua orang bisa melanjutkan pelatihan dengan bahagia, itu akan. Haha, masuk itu sesuka hati, tetapi keluar tidak. Dengan itu, para murid 1 dan 2 awan yang mengelilingiku menyerang ke arahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berkonsentrasi seolah hidupku dipertaruhkan, membaca niat mereka. Berbagai jalan dan lintasan menjadi terlihat di mataku. Menuju kebebasan. Fokuskan seluruh kekuatan kehendakku, aku meraih starting form. Garis-garis merah membentang dari segala sisi, membungkus sekelilingku. 7 dari belakang. 3 dari depan. 2 garis merah dari masing-masing sisi. Satu-satunya tempat kosong adalah di atas langit dan di bawah tanah. Namun, pergi ke bawah tanah tidak akan berbeda dengan masuk ke aula pelatihan untuk terjebak. Dan langit, meskipun saat ini tidak ada niat yang mengarah ke sana, terlalu mudah untuk menjadi target orang lain. Kalau begitu, aku memutuskan untuk menerjang ke arah kakak senior yang berlari ke arahku dari belakang. 7 niat menargetkan anggota tubuhku. Dari semangat bertarung yang terpancar melampaui niat mereka, jelas bahwa mereka bersedia mematahkan anggota tubuhku jika perlu untuk menangkapku ke aula pelatihan. Paaat. Sentuhan pertama mengincar bahuku. Jika dibiarkan, bahuku akan terkilir. Aku membungkukkan pinggang sedikit untuk menghindari tangan itu, lalu meletakkan tanganku di bawah lengan senior dan sedikit mengubah arah. Wobble. Saat aku mengubah arah, dia merasakan kekuatan yang hendak dia keluarkan padaku beralih ke satu sisi, membuatnya terhuyung. Dalam momen itu, niat berfluktuasi dengan liar. Taat. Aku berhasil melewati celah-celah niat yang bergetar, awalnya melarikan diri dari kepungan para senior. Ini bukan akhir. Meskipun aku telah melarikan diri dari kepungan, masih ada jalan panjang sebelum mencapai kebebasan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari aula pelatihan sekaligus adalah aku memutar mataku, melihat jauh ke arah tebing.
Jika aku jatuh dari tebing di sebelah aula pelatihan, mereka tidak akan mengejarku lebih jauh. 20 langkah menuju tebing. Aku bisa melakukannya. Taat. Aku dengan tergesa-gesa mempercepat langkahku menuju tebing. Tetapi, seperti yang diharapkan, para senior dari Azure Heaven Chreation Sect memiliki kecepatan yang luar biasa. Pak Babat. Mereka dengan cepat mendekatiku. Murni karena kemampuan fisik mereka yang tinggi, mereka bahkan tidak perlu menggunakan teknik gerakan atau keterampilan ringan. Berhenti di situ. Kemana kau pikir kau akan pergi? Dudu-dudu-dudu. Langkah kaki yang menakutkan terdengar dari belakang. Setengah lusin raksasa berbadan kekar, tanpa memandang jenis kelamin, mengejarku seolah mereka adalah anjing lapar yang diberikan tulang. Dia menuju ke tebing. Tangkap dia. Seorang kakak senior wanita berbadan kekar dan botak berteriak saat mengejarku. Cehaak. Dua kakak senior meraih secara bersamaan menuju bahuku. Membaca niat mereka, aku membungkuk dan menghindari tangan mereka. Paat. Dari bawah tanah, garis-garis merah menjulang menuju kakiku. Dalam posisi membungkuk, aku menendang tanah, mendorong diriku maju. Tempat aku menendang melahirkan sepasang tangan yang meraih ke udara. Gugu-gugu. Dari atas, seperti meteor yang jatuh, kakak senior berbadan kekar setengah botak itu turun ke arahku. Taat, taat. Aku dengan cekatan melangkah ke samping, menghindari tempat dia mendarat. Kuaang. Dia mendarat di tempatku sebelumnya, mengulurkan jarinya ke arahku. Jari-jari seperti kayunya menggaruk liar di tempat aku sebelumnya. Dan tidak menemukan respons, dia meluncur ke arah lokasi baruku. Kuang. Aku memutar setengah langkah untuk menghindarinya. Lalu menggunakan teknik ringan, aku menggelindingkan dia dan kembali melesat menuju tebing. Hanya 8 langkah lagi menuju tebing. Rekrutan baru kita sedang melarikan diri. Tangkap dia. Aku pasti bisa melarikan diri. Aku tersenyum dan mulai melangkah lebih cepat lagi. Tetapi kemudian, Pak Babat. Dari bawah tanah, puluhan garis merah meledak ke udara. Sial. Huk, huk, huk. Dan dari bawah tanah, beberapa murid Four Cloud dan Three Cloud muncul. Kemana kau pikir kau melarikan diri? Kami tidak bisa menjadi satu-satunya yang menderita. Sebanyak 16 kakak senior berdiri di hadapanku. Tak terhitung garis niat dengan padat memenuhi ruang di depan. Sepertinya tidak ada jalan lagi. Tapi dalam dunia niat ini, aku menutup mataku. Puluhan, ratusan niat mengaburkan penglihatanku. Tidak mungkin untuk menghindari semua serangan ini dan tanpa Formless Sword atau Gang Sphere, menyerang balik menjadi sulit. Jika demikian, aku akan memanfaatkannya. TATT. Menggunakan teknik ringan, aku memantulkan salah satu tangan yang meraihnya ke arahku, memanfaatkan posisi awal Echoing Valley untuk mengalihkan ke arah senior lain. Kug. Buung, bung bung. Beberapa tinju dan tendangan mengarah padaku. Aku menggunakan kekuatan dari kaki yang mengarah padaku dan melemparkannya kembali ke arah seorang senior yang berlari dari belakang, menangkap tinju yang datang dari samping, dan mengalihkan ke arah senior lain yang mengulurkan kakinya dari depan. Membaca puluhan niat dan memantulkan ratusan serangan ke arah target lain, aku menghindari banyak tangan dan akhirnya menerobos kerumunan kakak-kakak senior. Paaat. Dan kemudian, aku melompat turun dari tebing. Akhirnya, aku telah melarikan diri. Tepat saat aku hendak menghela napas lega. Gugu-gugu. Dari tebing, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari tanah meraih ke arahku. Anjing ini? Aku lupa dalam tergesa-gesa bahwa orang-orang ini awalnya adalah para kultivator. Tapi kepanikanku hanya sesaat. Dengan cepat menganalisis situasi, aku memposisikan tubuhku di udara saat melihat tangan tanah itu meraih ke arahku. Dan Wuop! Tepat saat tangan itu hampir menyentuh kakiku. Sekarang, dengan mata bersinar, aku menggunakan kekuatan tangan itu untuk melompat lebih jauh lagi. Paaang. Dalam sekejap, puncak aula pelatihan menjauh dari pandanganku.
Para senior dari Earth Body Training Hall melihatku melarikan diri dengan penyesalan, menggerutu. Dalam kilatan, puncak Woden Hall, Water Hall, dan Metal Hall melintas di depan mataku. Dan kemudian, hah? Aku merasakan sensasi buruk dan melihat ke belakang. Aku menggunakan kekuatan dari tangan tanah untuk melompat lebih jauh, tetapi entah bagaimana itu membuatku menuju ke aula pelatihan api. Setelah menyadari nasib burukku dengan cepat, aku berusaha putus asa untuk mengubah arah, tetapi sudah terlambat. Huarurururu. Sebuah naga api raksasa membuka mulutnya, menelanku saat aku terbang di udara. Kuar. Terjebak di mulut naga api, aku jatuh ke suatu tempat, merasakan panas yang intens di sekelilingku. Sial. Melarikan diri dari gua harimau hanya untuk masuk ke gua beruang. Haha, pendatang baru. Terbang di udara menuju aula pelatihan jalan api kami, apakah itu deklarasi niat untuk berlatih Fire Path Enduring Origin Scripture? Dengar, tunggu. Apakah kita sudah menguji akar spiritual pendatang baru ini? Jika bukan akar spiritual api, kita harus dengan sopan memindahkannya ke aula pelatihan lain. Wahaha, aku langsung melakukannya dengan mantera naga apiku. Anak ini pasti memiliki akar spiritual api. Huarururu. Naga api yang menangkapku berubah menjadi rantai api, mengikatku dengan erat. Tum, 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 tum. Di sekelilingku, beberapa senior dari Fire Path Body Training Hall dengan tubuh yang bersinar merah panas, mengelilingiku. Aku rasa aku datang ke tempat yang salah, bisakah kau melepaskanku? Tolong. Haha. Semua orang, tambahkan kayu bakar, kita punya pendatang baru. Pintaku tidak dihiraukan, dan aku diikat erat ke tiang. Baiklah, aku akan mengajarkanmu seluk-beluk Fire Path Enduring Origin Scripture, jadi dengarkan baik-baik. Ah, aku sudah mengerti. Oh, kau mengerti? Itu bagus. Anak-anak, masa pendatang baru ini. Dan kemudian, tumpukan kayu bakar di bawahku dinyalakan. Pendatang baru, jika kau menggunakan Fire Path Enduring Origin Scripture dengan benar, kau tidak akan ada masalah. Cobalah. Aku terbungkus dalam api. Huarurururu. Terbungkus dalam api, aku menggigit gigi dan dengan paksa menjalankan Fire Path Enduring Origin Scripture. Meskipun rasanya seperti aku berubah menjadi abu, menjalankan Fire Path Enduring Origin Scripture entah bagaimana mencegahku dari kematian. Ini sakit. Sangat sakit. Rasanya seperti aku berubah menjadi bacon asap. Tetapi di dalam api ini, aku merasakan sesuatu. Ah, aku mengerti. Sizzle, sizzle, sizzle. Dalam kehidupanku yang lalu terjebak dalam Jenderal Seo, selama 1000 tahun, aku belum merasakan sensasi ini dalam waktu yang lama. Rasa sakit. Merasakan sakit, aku menyadari sesuatu. Ini sakit. Tapi, merasakan sakit berarti aku hidup. Ya, aku hidup. Kilatan. Ho. Aku menyerap api sesuai dengan metode rahasia Fire Path Enduring Origin Scripture, tersenyum di tengah api yang berkobar. Aku membuat keributan besar setelah terhindar dari rasa sakit fisik terlalu lama. Efek visualnya sangat menakjubkan sehingga aku panik lebih awal. Tetapi, apakah benar tidak ada yang lebih menyakitkan daripada rasa sakit ini? Tentu tidak. Di tengah api dan penderitaan, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit. Kematian. Menutup mata dalam ketidakberdayaan dan kesengsaraan, tidak mencapai apa-apa dan tidak menyelamatkan siapapun. Bukankah itu benar-benar lebih menyiksa? Sizzle. Di dalam panas yang menyengat, aku menemukan ketenanganku. Bagaimanapun, aku bisa menjadi lebih kuat. Dengan pelatihan semacam ini, seharusnya membantuku mengumpulkan cukup kekuatan agar tidak mati dengan sia-sia lagi. Apa yang telah aku lakukan selama ini? Ini bukan waktunya untuk mengeluh. Qin Yeon menderita di bawah tirani Mad Lord yang gila. John Myung-hun dan Golden Divine Heavenly Thunder Sect akan dihancurkan oleh seorang True Immortal dalam beberapa dekade ke depan.
Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Seo Hwel kepada Oh Hye Seo? Kang Min Hye akan menjadi gila dan menghancurkan seluruh Black Ghost Valley. Azure Tiger Saint akan mati dan Oh Hyun Sok akan menjadi lumpuh setelah itu. Untuk menyelamatkan semua orang. Atau setidaknya, untuk mengetahui mengapa dan apa yang sedang terjadi. Aku tidak seharusnya duduk di sini meratapi diri, Seo Eun Hyun. Di tengah rasa sakit yang membakar, aku menghadapi para senior yang melihatku dengan puas sambil tersenyum. Kakak-kakak senior, senior-senior, para senior. Ini sakit. Tapi sekarang, di tengah rasa sakit yang membakar, aku akhirnya tahu apa yang perlu aku lakukan. Apakah ini semua? Aku punya beberapa harapan mendengar bahwa aula pelatihan jalan api adalah tempat yang mendebarkan, tetapi ini sangat hangat sehingga aku bahkan tidak bisa tahu apakah api sudah dinyalakan atau belum. Pembuluh darah di wajah para senior yang menambah api membesar. Aku akan kedinginan karena dingin. Buatlah lebih panas. Pendatang baru ini kedinginan. Hahaha. Dengan kata-kataku, wajah 3 atau 4 senior yang tegang mulai tertawa. Hahaha. Baiklah, kita punya karakter yang cukup di sini. Baiklah, pendatang baru. Kami akan melakukannya sesuai keinginanmu. Kami tidak bisa membiarkan junior kami yang menggemaskan kedinginan. Kalian, bawa lava ke sini. Aku tertawa saat aku berubah menjadi arang. Ya, belum lama sejak aku kembali menjadi manusia dari boneka. Aku terlalu dramatis. Hari ini, aku telah mendapatkan kembali kesadaranku. Waktu berpura-pura sudah berakhir. Mari menjadi lebih kuat. Bahkan lebih kuat. Sejak hari tertentu. Rumor mulai beredar di aula pelatihan 5 elemen Azure Heaven Chration Sect. Hai, apakah kau sudah mendengar rumor? Jika kau pergi ke aula pelatihan jalan api di pagi hari, ada seorang pendatang baru yang terikat terbakar sejak fajar. Oh, benar? Tapi dengar, yang menakutkan adalah jika kau pergi ke aula pelatihan jalan logam sekitar pagi, kau bisa melihat seorang pendatang baru, yang terlihat persis seperti yang terbakar di fajar, sedang direbut di sana. Wow, pendatang baru yang bekerja keras, ya? Tidak, ceritanya belum berakhir. Aku baru saja lewat di aula pelatihan jalan air setelah makan siang, dan aku melihat orang yang ada di aula pelatihan jalan logam di pagi hari menyelam ke bagian terdalam dari aula pelatihan jalan air. Wow! 3 aula pelatihan yang berbeda? Apakah itu mungkin? Itulah yang aku katakan. Tapi yang lebih menakutkan adalah, saat naik setelah makan malam, aku melihat seorang pendatang baru yang terlihat persis seperti orang itu, menerima pelatihan dampak di aula pelatihan jalan kayu. Wow! Kau pasti salah lihat, kan? Bagaimana itu bisa? Dan aku tidak tahu apakah mereka salah melihat ini, tetapi salah satu junior yang lewat di aula pelatihan jalan tanah tengah malam mengatakan bahwa dia melihat seorang pendatang baru, yang terlihat persis seperti yang aku lihat, keluar dari bawah aula pelatihan jalan tanah. Apakah mungkin Quintuplets bergabung dengan Azure Heaven Chration Sect pada saat yang sama? Jika itu benar, itu akan menjadi rumor yang menarik, tetapi tidak ada rumor semacam itu. Dengan kata lain, mereka semua adalah orang yang sama. 2 pria kekar itu ternganga dengan takjub. Berlatih di semua 5 elemen body training house? Rumor konyol macam apa itu? Itulah yang aku katakan. Biasanya, menguasai hanya 1 dari 5 elemen Enduring Origin Scripture dan melanjutkan ke Starlight Protecting Vault Body adalah hal yang normal bagi kebanyakan orang. Apakah itu berarti, pendatang baru ini memiliki 5 elemen spiritual rods? Sepertinya begitu. Menjadi pemilik 5 elemen spiritual rods, dia tampaknya berusaha menguasai semua 5 metode dari 5 elemen Enduring Origin Scripture. Itu gila. Jika dia menguasai semua 5 metode dari 5 elemen Enduring Origin Scripture, dia secara harfiah akan mendapatkan ketahanan yang luar biasa terhadap 5 elemen itu sendiri. Tunggu. Salah satu pria kekar itu menunjuk ke suatu tempat. Itu, pendatang barunya. Oh, itu pendatang baru? Dengan ekspresi penasaran, kedua pria itu melihat seorang pria yang telah mendaki jalur gunung sejak fajar. Aku melirik kedua kakak senior yang membicarakanku dari jauh.
menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan pendakian ke Aula 5 Elemen. Sudah sekitar 3 bulan sejak aku memulai pelatihan formal di Aula 5 Elemen. 9 bulan sejak kembaliku. Aku telah berlatih dengan metode gila dari Aula 5 Elemen dan energi spiritual langit dan bumi yang luas dari Bright Cold Realm. Selain itu, aku telah berlatih di jalur spiritual terbaik di Azure Cold Island, tempat di Bright Cold Realm di mana jalur spiritual bertemu, dan aku sudah mencapai tahap ekstrim pengumpulan Ki. Vive Surpassing Path to Cultivation telah selesai. Desah. Saat aku menghela napas, awan spiritual 5 warna berputar di sekelilingku sebelum mengalir kembali ke dalam tubuhku. Setelah menguasai Vive Surpassing Path to Cultivation, aku juga telah dengan tekun berlatih di 5 elemen Enduring Origin Scripture di Aula 5 Elemen. Cerak, cerak. Aku menggenggam dan melepaskan tinjuku. Dibandingkan 3 bulan yang lalu, tubuhku telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih kokoh. Dari segi kekuatan fisik saja, tubuhku sebanding dengan tubuh seorang kultivator Ki building yang dipenuhi Gangki, meskipun aku masih berada di tahap pengumpulan Ki. Jika aku menggabungkan metode pengolahan Ki yang dikuasai melalui pemahaman sebelum terobosan, tubuh seorang kultivator Ki building, dan keadaan 5 energi bertemu ke asal. Bahkan di tingkat pengumpulan Ki-ku saat ini, aku merasa bisa bersaing dengan seorang kultivator Ki building tahap menengah. Tidak, dengan teknik Mad Lord untuk menetralkan artefak sihir lawan. Kekuatan tempur sebenarnya bisa mencapai tingkat Ki building tahap akhir bahkan tanpa memasukkan boneka. Cerak, cerak. Aku menggenggam dan melepaskan tinjuku lagi, mengatur pikiran. Tidak cukup. Tapi aku tidak puas. Aku masih hanya berada di tahap Ki building dalam hal kekuatan. Pastinya, laju pertumbuhanku tidak lambat. Sebuah tubuh yang harmonis dengan 5 energi bertemu ke asal menyerap penguatan tubuh dengan cepat. Tubuhku setelah transformasi lengkap sangat cocok dengan metode penguatan tubuh. Bahkan para senior dari Azure Heaven Chration Sect terkejut dengan pertumbuhanku yang luar biasa. Tetapi, itu belum cukup. Aku menggenggam tinjuku lebih erat dan melihat ke atas Aula 5 Elemen. Lebih cepat. Aku harus mencapai yang lebih tinggi. Dengan cara ini, aku belum bisa menyelamatkan siapapun. Dengan tekad yang kuat, aku melanjutkan pendakianku ke Aula 5 Elemen. Kugu-gugu. Hari itu, aku juga berlatih seni pedang di kedalaman aula pelatihan air, menahan napas di tempat dengan tekanan air yang padat. Agar tidak melupakan dasar-dasar, aku harus terus mencetaknya di tubuhku. Kugu-gugu. Tekanan air menghancurkan seluruh tubuhku. Tidak cukup. Saat berlatih Severing Mountain Swordsmanship, aku terus menganalisis metode Ki building yang akan kutekuni di masa depan dengan pengalaman pemahaman sebelum terobosan. Ini tidak cukup. Wei Owung. Dalam keadaan itu, aku juga melatih hard cannon ajaib yang sangat misterius dari Mad Lord. Biasanya, berlatih dalam beberapa teknik sekaligus dapat menyebabkan kepemilikan setan karena kebingungan dan hilangnya fokus. Setan mental dapat muncul, atau sirkulasi vital dan darah dapat terjerat dan meledak. Tiba-tiba, darah mengalir ke kepalaku, menyebabkan rasa sakit berdenyut. Gelombang kemarahan meluap, dan keinginan yang ganas untuk menghancurkan segala sesuatu di hadapku meronta-ronta di dalam diriku. Gejala kepemilikan setan. Namun, aku menyelesaikan kepemilikan itu dengan cukup sederhana. Tum! Aku mengangkat tinju dan memukul wajahku sendiri. Boom! Darah mengalir ke kepalaku, dan energi serta darah yang hampir meledak itu meledak keluar. Udara yang memenuhi paru-paruku sepenuhnya keluar dan naik ke atas sebagai gelembung. Gurgle, gurgle. Kepemilikan setan? Setan mental? Gangguan semacam itu hanyalah pengalih perhatian yang muncul dari terlalu banyak pikiran kosong. Ketika hidup tergantung pada keseimbangan sejauh itu sehingga tidak bisa mengabaikan gangguan semacam itu, secara alami, pikiran-pikiran bodoh itu akan menyebar. Gurgle, gurgle. Aku menghembuskan napas dalam tekanan air, mengirimkan sinyal bahaya. Swoosh! Energi spiritual hijau berenang ke arahku, meraih tubuhku, dan menarikku ke permukaan air. Beberapa saat kemudian. Puhah! Aku menghirup udara manis,
mendapatkan kembali kesadaranku. Weo Wung, salah satu kakak senior dengan akar spiritual kayu meletakkan tangannya di kepalaku, menyembuhkan cederaku. Ah, kakak senior. Terima kasih. Yah, baik untuk rajin, tetapi apakah kau tidak terlalu memaksakan diri belakangan ini? Kata-kata seperti itu yang keluar dari mulut seorang kakak senior yang menakutkan di Aula 5 Elemen berarti bahwa aku memang berlatih seperti orang gila. Terburu-buru bisa menyebabkan masalah. Kau harus menyesuaikan diri. Itu adalah saran yang cukup hangat dari seseorang yang akan melemparkan juniornya ke dalam air dengan batu yang diikat di kaki mereka. Aku mengangguk dan mengakui sarannya untuk saat ini. Baiklah, penyembuhan sudah selesai. Terima kasih. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihku, aku segera menyelam kembali ke dalam air. Aku melihat kakak senior itu membuat ekspresi sedikit mual di atas permukaan air. Setelah melirik ekspresinya, aku turun ke jurang yang dalam. Wung. Dengan memanfaatkan water surpassing path to cultivation, aku berhasil bernapas sejenak di bawah air dengan memanipulasi energi spiritual. Mungkin terlihat lucu bernapas di bawah air, tetapi yang mengejutkan, mereka yang mempelajari metode berbasis air bisa melakukan hal semacam itu. Meskipun itu tidak membantu dengan pelatihan kapasitas paru-paru dan aku cenderung menghindarinya. Aku membentuk segel tangan dan berbicara. Storage scroll, buka. Wung. Gulungan yang terikat di pinggangku terangkat di dalam air dan terbuka di sampingku. Gulungan ini, yang diperoleh dari Elder Gerbang Roh Barat waktu itu, adalah semacam artefak sihir penyimpanan yang biasanya dikenal sebagai gulungan penyimpanan. Aku mengeluarkan tablet giok dari gulungan penyimpanan yang aku ambil dari Elder. Tablet giok tersebut memiliki metode yang tertulis dalam bahasa Bright Cold Realm. Nama metode tersebut adalah Three Spirits Technique, yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan 3 avatar dari dirinya sendiri untuk disimpan di tempat yang aman. Jika tubuh utama dalam bahaya dan kehilangan kultivasi atau tubuh, avatar dapat digunakan untuk mendapatkan kembali kultivasi. Ini adalah metode yang cocok untuk kultivator di atas tahap Nascent Soul yang sering kehilangan tubuh fisik mereka. Fitur yang mencolok adalah bahwa menciptakan lebih dari 3 avatar akan secara bertahap mengurangi kultivasi avatar tersebut. Oleh karena itu, mencoba memulihkan kultivasi melalui avatar yang lebih lemah dapat menimbulkan masalah. Sebaliknya, jika hanya satu avatar yang dibuat alih-alih 3 atau lebih, kekuatannya akan sekuat tubuh utama itu sendiri. Singkatnya, ini adalah teknik yang berfungsi sebagai asuransi untuk hidup dan kultivasi masa depan jika terjadi kehilangan, dan juga memungkinkan penggunaan avatar sebagai alat ofensif. Sepertinya cukup berguna. Saat aku membaca Three Spirits Technique lagi. Tunggu sebentar. Setelah melihat formula dari Three Spirits Technique, aku menggunakan energi spiritual untuk menuliskan formula dari Devil Legion Terracotta Scroll di dalam air. Kemudian, aku dengan cepat membandingkan formula dari kedua metode tersebut. Tunggu, metode ini. Aku membaca kedua formula secara bersamaan, menyadari sesuatu.